Mari kita saat teduh sejenak. Teduhkan hatimu. Walaupun pergolakan, persoalan, masalah begitu besar. Karena kita yakin bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Bahwa iman itulah yang memberi kekuatan kepada kita. Bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Dan Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus untuk menuntun kita. Apakah kita goyah hari ini? Apakah kita mulai kecewa atau takut? Berarti kita tidak pernah mengizinkan Roh Kudus itu untuk memimpin kita. Sehingga kita dipimpin oleh ketakutan, dipimpin oleh kekhawatiran. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini, supaya hati kami boleh diisi oleh firman Tuhan, supaya Engkau bertakhta di dalam hati kami, supaya hidup kami adalah takhta-Mu di mana Engkau berkuasa menentukan dan membuat kami mampu untuk berjalan sesuai rencana Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, mereka yang punya masalah. Tuhan, baik dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam keluarga, dalam karir, studi, apapun juga. Bahkan mungkin dalam pelayanan dan iman mereka. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberi kekuatan. Engkau memberikan hikmat bijaksana kepada setiap kami. Menuntun kami memulihkan, menyegarkan, menguatkan, dan menyembuhkannya. Karena kami tahu Tuhan, kuasa-Mu, nama-Mu melebihi daripada segala masalah kami. Nama-Mu melebihi dari semua penyakit dan pergumulan kami. Nama-Mu membuat kami mampu Tuhan untuk mengalahkan segala persoalan. Sehingga kami melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu boleh berada di dalam hati kami. Mendapatkan tempat yang indah di dalam hati kami. Mendorong keluar semua ketakutan, kekhawatiran, semua dosa, kejahatan dan ego kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang memberikan masa depan, pengharapan dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Masih berdiri saudara. Di tempat ini kita harus punya latihan setiap minggu untuk mulai bicara tentang karakter Kristus. Hari ini kita akan bicara karakter Kristus hari Sabtu, ikuti saya dan kita akan bersama-sama. Mega Project karakter Kristus hari Sabtu. Taat, kasih, berkorban, bijaksana. Taat, kasih, berkorban, bijaksana. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau Roh Kudus sudah memimpin kita, tentunya tidak ada yang lain kecuali kita harus menyerahkan diri kita dan taat kepada pimpinannya. Jikalau kita tidak menyerahkan dirinya dan tidak taat kepada pimpinan Roh Kudus, maka dunia akan memimpin kita. Persoalan akan mendominasi di dalam hidup kita. Bukan damai sejahtera, bukan kekuatan Allah. Tapi kekuatan manusia sendiri yang tidak mampu untuk mengalahkan atau menundukkan masalah itu. Hanya Roh Kudus. Sebab itu Roh Kudus diberikan kepada kita. Supaya memimpin kita, bukan kita yang memimpin diri kita. Ketika ada masalah, ada persoalan. Biar Roh Kudus yang akan memimpin kita. Makanya pada Natal ini apakah ada sukacita? Enggak ada Pak, masalahnya banyak, persoalan banyak, utang segunung. Aduh saudara, selalu membesarkan masalah dan persoalan itu tidak baik. Masalah persoalan itu seumur hidup akan ada dalam hidup kita. Tapi kalau Roh Kudus itu dalam hidup kita, berarti ada sukacita walaupun ada pergumulan. Ada sukacita walaupun ada masalah yang besar. Amin. Jadi jangan cari sukacita ketika masalah tidak ada.
Masalah selalu ada. Gitu loh. Kalau masalah ada, Roh Kudus jauh lebih ada. Amin. Karena dia mengizinkan masalah itu terjadi. Berarti dia mau memimpin kita di jalannya. Supaya mengubah masalah itu menjadi satu peluang momentum bagi orang percaya. Ketika saya selalu punya masalah, dihadapi masalah, saya selalu melihat momentum. Saya selalu melihat kesempatan. Saya selalu berpikir apa yang Tuhan mau siapkan. Ketika saya mengikuti jalan Tuhan. Jangan sampai kita dilibas itu. Makanya orang yang tidak sukacita, ketika ada masalah, berarti peranan Roh Kudus perlu diragukan dalam hidupnya. Walaupun dia mungkin punya karunia Roh Kudus yang hebat. Walaupun dia mungkin seorang pendeta, pelayan Tuhan, yang khotbahnya bagus, punya mukjizat. Tapi kalau di dalam kesulitan, dia tidak ada sukacita. Jadi disitulah peranan Roh Kudus sudah berkurang dalam hidupnya. Karena ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka dia memberikan kepada kita buah roh yang tadi kita sebutkan, yaitu kasih. Dan juga sukacita, damai sejahtera. Dan kalau kita sudah mulai minggu, aduh capek, masalah banyak, kesibukan, kerjaan banyak. Minggu ini jangan dulu deh. Berarti saudara ditarik supaya saudara dilibas oleh masalah. Sebenarnya itu berkat yang tersembunyi menjadi masalah dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa Roh Kudus akan memimpin kita seperti orang Majus dipimpin oleh bintang, oleh petunjuk. Petunjuk dari Tuhan. Kalau kita bilang Roh Kudus yang akan memberi petunjuk kepada kita. Kenapa orang-orang Majus itu bisa diberi petunjuk tentang sebuah bintang yang menuju ke Allah Bethlehem? Karena dia adalah orang bijaksana. Tadi disebutkan taat, kasih, berkorban, bijaksana. Kalau hidup kita bijaksana, maka kita akan melihat tanda-tanda penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan. Tapi kalau kita tidak bijaksana, kita selalu melihat dari skup kecil, kita akan melihat persoalan terus. Tetapi apa yang dilihat oleh orang Majus itu adalah tuntunan. Tema kita hari ini, cari sumber visinya. Cari sumber visinya. Jadi bukan bicara aku punya visi. Saya juga punya visi banyak. Tuhan akan tuntun gereja kita. Banyak orang-orang akan diberkati, dipakai Tuhan luar biasa. Anak-anak muda akan dibangkitkan di akhir zaman. Tetapi saya tidak mengejar visinya, tapi saya mengejar sumber visinya Tuhan. Karena dia yang memberi, saya mesti cari dia. Gitu loh. Apa yang terjadi kepada orang Majus itu? Dia melihat bintang. Dia sepertinya mengejar bintang itu. Gitu loh. Bintang itu memberi petunjuk kepada dia. Yang dia cari apa? Tanda bintang itu menunjukkan ada sumber visinya. Yaitu Yesus yang Raja besar lahir di tempat di mana bintang itu nanti berada. Kalau kita kan, ada bintang, kita ikuti bintang terus saudara. Bintang berarti, aduh bagus sekali, visinya bagus, kerjanya bagus, pelayanan bagus. Saudara lupa untuk mencari sumber visinya. Datang di gereja, jalannya tahu. Tapi di gereja, tidak tahu cari Tuhannya. Itulah yang harus kita renungkan hari ini. Kita baca dulu Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya
di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Dia tidak bangga dengan bintangnya, dia tidak mengejar bintangnya, tetapi dia mengejar sumber visinya. Jangan pernah mengejar tanda-tanda mujizat, tapi kejarlah pembuat mujizatnya. Jangan bangga dengan berita-berita mujizat, berita berkat, berita kesembuhan, tapi kita lupa dengan sumbernya. Telinga kita senang mendengar itu mujizat kesembuhan, tapi kita tidak pernah mencari Dia. Karena telinga kita yang senang, hati kita tidak pernah terbuka untuk Tuhan. Sehingga kita di gereja senang dininabobokkan dengan berita-berita, wah diberkati, sembuh, mujizat, kita senang sekali. Tapi kita tidak pernah mencari Tuhannya. Nah, telinga kita ini, saudara, harus disetel. Jangan cuma menyenangkan telinga. Apa telinga itu harus nyambung di hati kita. Kalau kita dengar apa hati kita ini siap. Jangan cuma senang saja. Terus kita lihat bacanya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, ahli Taurat itu. Ya, imam-imam tahu semua. Karena membaca perjanjian lama. Ya ini yang dia sebutkan. Ini perjanjian lama dia contek. Di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Nabi Mika maksudnya. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea. Ini yang tertulis di dalam kitab Nabi. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memimpin Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Banyak orang ingin berita, menyembah Tuhan. Ada yang menyembah sungguh-sungguh memberikan hidupnya, ada menyembah, tapi ya itulah Herodes, saudara. Yang ngomongnya menyembah, tapi sebenarnya lain. Terus, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas. Wah, harganya lagi naik, Pak. Ini mungkin bakal apa yang terjadi? Turun apa naik? Saudara lupa untuk mempersembahkan hidupmu. Kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Poin pertama kita akan melihat, yaitu tanda dan tuntunan Tuhan. Tanda dan tuntunan Tuhan. Tanda dan tuntunan Tuhan. Mereka bergembira ketika melihat tanda, yaitu melihat bintang itu muncul kembali. Mereka bersuka cita ketika melihat bintang itu kelihatan kembali. Tetapi apakah karena bintang itu mereka bersuka cita? Tidak. Mereka suka cita karena bintang itu kelihatan kembali. Bukan karena bintang itu yang mereka suka cita. Karena dia bisa sampai kepada tujuan, yaitu menjumpai Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara hari ini sukacita karena ada visi, sukacita karena ada pengharapan, sukacita. Tetapi saudara tidak pernah sampai kepada Tuhan Yesus. Jangan sukacita cuma karena melihat tanda. Jangan sukacita karena melihat visi Tuhan. Jangan karena sukacita, itu memang sukacita, bukan karena itu. Karena kita bisa datang ke tujuan yang sebenarnya. Amin. Saya bisa bersukacita Pak karena ke gereja Pak.
karena wah suasananya enak. Wah pas lah. Nggak salah itu. Tujuan kita ke gereja apa? Amin. Itu harus diperbaiki dalam hidup kita. Gereja itu hanya satu tanda saja. Banyak gereja di mana-mana. Mau gede, mau kecil, mau apa saja bisa pilih. Dan ada jalannya, ada Google Map-nya, semuanya ada. Sehingga saudara sampai di gerejanya. Tapi kita lupa dengan tujuan bergereja. Yaitu mencari Tuhan. Oleh sebab itu dia memberikan tuntunan. Untuk supaya orang itu pergi. Datang kepada Tuhan. Saudara dituntun oleh Tuhan. Bukan cuma ke gereja. Supaya bisa berjumpa dengan Tuhan. Amin. Bagaimana berjumpa dengan Tuhan? Nah kalau saudara cuma lihat pembicara. Saudara cuma lihat gereja. Saudara cuma melihat acara, program. Gedung yang megah. Saudara tidak akan pernah melihat Yesus. Karena kita digerakkan oleh apa? Oleh siapa pembicaranya? Wih, sangat populer. Waduh, gedungnya, acaranya. Itu yang menyilaukan kita. Sehingga kita cuma lihat itu betul, bagus, acaranya, pembicaranya bagus, mudah, mantap sekali. Hilanglah Yesus yang saudara tuju. Kita kehilangan peluang yang sangat dalam. Karena saudara dipindahkan pandangan kita ini. Kita lihat dulu Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Orang Majus itu dipimpin sampai kepada Yesus. Dan kalau kita dipimpin oleh Tuhan, Roh Kudus, percayalah saudara. Bukan di satu tempat yang megah, yang indah, yang kaya, yang enak. Tapi berjumpa dengan Tuhan pemilik dunia ini. Itu. Makanya kalau kita mau dipimpin, berarti saudara mesti taat. Apa yang kita bicarakan tadi, karakter Kristus, ketaatan. Kalau tidak taat berarti pemberontakan. Jadi itu hanya berlawan kata. Kalau hati kita tidak dilatih untuk taat, kita pasti akan berontak. Melatih hati untuk firman Allah ini adalah untuk taat. Dan ketaatan itulah kita akan dituntun oleh Tuhan. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, diajar. Mengenai masalah, jangan lihat masalahnya, tapi lihat rencana Allah. Ketika ada persoalan, jangan kamu dikuasai persoalan, kamu harus dikuasai oleh imanmu, oleh firman Tuhan. Amin. Ketika ada musuh mendatangi kamu, sehingga kamu benci, kamu dengan dikuasai oleh musuh dan perasaanmu yang benci. Engkau harus dikuasai oleh kasih Tuhan. Sehingga setiap hari ada begitu rupa-rupa masalah yang akan kita hadapin. Kenapa ada masalah muncul dalam hidup saya Tuhan? Saya sudah pelayanan, sudah puasa, semua kenapa? Untuk melihat hati kita itu taat kepada firman Allah. Atau hati kita sudah dipenuhi oleh masalah itu. Sehingga yang kita omongkan adalah masalah. Kita tidak pernah ngomongkan rencana kita ke depan bersama dengan Tuhan. Akhirnya dalam hidup pekerjaan kita selalu menyalahkan orang lain. Selalu berkata gagal. Masalahnya karena ketidakketaatan. Kita lebih banyak dipengaruhi oleh kata-kata dunia daripada dipengaruhi oleh firman Allah. Kata-kata dunia itu setiap hari, setiap jam, setiap waktu. Baik melalui pendeta, melalui ahli-ahli, melalui pengamat, melalui apa saja semua. Tetapi saudara cuma hari Minggu, cuma 1-2 kali. Itu pun saudara mendapatkan firman yang hanya cuma menyenangkan telinga, yang membuat saudara tidak mampu untuk belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk supaya kita mengerti rencana Allah. Allah tidak, Tuhan tidak mungkin membawa kamu, kita semua di dalam kesulitan, masalah, hancur di dalamnya, tidak. Tapi Tuhan cuma melewatkan kau melalui masalah itu.
Supaya engkau tahu tangan Tuhan selalu menyertai kita. Saya tulis buku saya, Masalah Adalah Berkat. Itu tahun berapa? Tahun 2000. Heboh semua. Pak, kenapa? Masalah kok adalah berkat? Pak Fengki, masalah. Berkat itu berkat tersendiri. Makanya kita di gereja ngomong berkat, tidak pernah ngomong masalah. Saya katakan, coba lihat itu Daud. Dia menghadapi masalah Goliat. Coba itu lihat Simpson. Coba lihat semua menghadapi masalah. Tapi ternyata adalah berkat tersembunyi. Amin. Semualah saudara. Jadi kalau kita cuma ngomong berkat di gereja, kita jadi tidak kuat. Kita jadi bayi rohani yang cengeng. Tapi kalau kita bicara tentang masalah, kita tahu bahwa masalah itu memang ada. Tapi kita ini ya, konkeler, artinya penakluk. Yang menaklukkan setiap masalah melalui iman kita. Amin. Nah kalau ada masalah saudara, kita cuma lihat aja, ini ada masalah. Gimana sikap orang ini? Gimana sikap pendeta ini? Bagaimana sikap ini? Aduh, lemah. Berarti imannya tidak teguh. Kalau kita punya masalah, kenapa Tuhan izinkan? Untuk mengoreksi diri kita. Masalah kita di mana standarnya? Masalah di sini Pak. Berarti standar imanmu terlalu rendah. Standar iman kita itu mengubah setiap masalah itu menjadi berkat. Amin. Standar iman kita tuh menjadikan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Standar iman kita untuk menggerakkan hati Allah. Menggerakkan tangan Allah untuk intervensi di dalam hidup kita. Itu iman kita. Kita nggak bicara iman terus terlalu banyak lah. Kita ayat pengajaran lah. Kalau nggak ada pengajaran nggak mungkin saudara mampu menghadapinya. Saya bawa anak saya waktu masih kecil ya. Masih kecil ketemu sama satu orang duduk di taman. Ketika duduk di taman omong-omong. Saya biar dia suka dengar saya ngomong sama pendeta mulai kecil ikut saya. Kemana aja bawa. Setelah mau selesai dia diam aja. Loh saya lihat kakinya merah semua kenapa? Digigit nyamuk. Loh kenapa kamu diam aja? Dia tidak ngerti. Saudara, kita mau nggak boleh digigit nyamuk. Jadi kalau ada nyamuk, kamu sih goyangkan kakinya. Gitu loh. Itu menghisap darahmu, membuat kamu gatal. Kalau kamu garuk jadi luka, infeksi gitu. Jadi nggak bisa. Gatal kamu nggak bisa garuk juga. Walaupun itu rasanya ingin digaruk. Demikian dengan dosa. Kalau saudara nikmati terus, saudara akan hancur di dalam dosa itu. Mesti dilawan. Rasanya enak, harus dilawan. Amin. Baru dia mengerti. Sekarang begitu ada nyamuk, dia mesti goyangkan sedikit. Saudara, itulah Tuhan kenapa izinkan waktu Patranu muncul, kenapa nyamuk diizinkan masuk? Betul saudara? Ya benar. Kecil kenapa diizinkan masuk? Supaya manusia tahu. Walaupun kita hebat pun ada musuh yang suka makan kita. Nyamuk. Betul saudara? Cukup pusing. Dan banyak mati juga kena nyamuk itu. Dan tidak sedikit kita keracunan obat nyamuk juga. Betul saudara? Dan tidak membuat juga saudara. Orang-orang yang pabrik obat nyamuk jadi kaya juga. Luar biasa juga. Gara-gara nyamuk mati banyak yang kaya juga keracunan. Tinggal saudara menggunakan di mana. Kita lihat ayatnya dulu. Yohanes 14 ayat 26 tadi belum selesai. Itu Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yaitu ajaran Yesus. Kita harus diingatkan senantiasa. Diingatkan terus. Supaya kita jangan melakukan sesuatu. Reaksi yang salah. Ketika ada masalah, reaksinya harus baik. Ketika ada persoalan, ada musuh, reaksinya harus bagus. Responnya yang dirubah. Biasanya responnya, saudara takut, marah. Mata saudara, kawat juga. Aku tahu. Aku harus bangkit. Itu saudara. Aku akan menang. Tuhan beri aku hikmatnya. Gitu. Jadi mulai tenang.
Disitulah dia akan melihat peluang yang luar biasa. Jadi nggak gampang-gampang datang ke Pak Pendeta tolong doain. Saya punya masalah besar sekali. Ada apa? Aduh, pabrik saya nggak bisa bayar pegawai. Wah, pendeta doa dalam nama Yesus luar biasa. Tapi pendeta juga punya masalah. Nggak bisa bayar listrik. Terus ngomong di mimbar, kita berat saudara. Listrik nggak bisa bayar. Dan kita jadi bingung. Harus doakan pabrik yang mau bangkrut, dia yakin. Tetapi listrik nggak bisa bayar, dia nggak yakin. Jadi doakan orang dengan penuh percaya itu gampang. Karena dia tidak pernah mengalaminya. Tapi kalau yang sudah mengalaminya, tidak gampang. Jadi saudara kalau punya ngalamin, saudara harus berdoa untuk dirimu. Kalau engkau mampu untuk mendoakan dirimu ketika ada masalah, berarti kekuatanmu hebat. Kalau engkau punya masalah datang ke pendeta, bukan berarti salah. Berarti kekuatanmu nggak terlalu hebat. Amin. Jadi itulah yang berbahaya dalam hidup kita hari ini. Yang kedua, datang ke sumber visinya. Datang ke sumber visinya. Amin. Kerap kali kita ini datang ke tempat-tempat yang bukan sumbernya. Saya dulu pernah seminar tahun 2007-2008. Air akan lebih mahal dari minyak. Orang gak percaya. Orang bayangin, akhirnya air jadi lebih mahal dari minyak. Betul. Saudara pergi aja ke airport. Minum segini lebih mahal dari minyak. Betul kan? Sudah mahal, sudah biasa kita minum segitu. Tapi kalau sampai airnya lebih mahal banyak dari minyak, saudara tetap tidak bisa minum minyak. Tetap air. Mau tidak mau seperti itu. Kenapa? Ya akhirnya orang-orang punya air dulu biasa, akhirnya mereka kaya. Cuma air diambil aja dari tanah, dijual di pak. Karena dia cari sumbernya. Saudara minum, bukan sumbernya. Oleh sebab itu hari ini kita nggak bicara soal air, tapi firman Allah itu sumber kehidupan kita. Amin. Kita harus cari sumbernya itu. Makanya kita lihat Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan 27. Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan 27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda itu sehingga kamu datang mencari aku, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Karena kita dipuaskan duniawi kita, dijanjikan berkatnya, melihat sesuatu seperti itu. Kita nggak melihat tanda-tanda bahwa dialah sumber kehidupan kita. Terus, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Luar biasa juga saudara. Disahkan. Saya mau tanya saudara aja sederhana. Kita akan masuk ke poin 3. Saudara percaya enggak kalau alam semesta semua yang ada di dunia ini diciptakan oleh firman Allah? Percaya enggak? Yakin? Enggak goyang? Betul? Saya mau tanya, sungguh-sungguh? Yakin dari firman Tuhan? Kenapa enggak baca firman? Saya yakin Pak, diciptakan alam semesta oleh firman. Bisa ketika Tuhan ngomong, jadi maka jadi. Firman itu penuh kuasa berkata, sembuh, sembuh. Kok enggak baca firman? Itu masalahnya Pak. Itu masalahnya. Masalahnya di mana? Di dirimu sendiri dan diri saya. Amin. Kita ngomongnya gampang, yakinnya gampang. Ternyata masalah itu bukan di firman Tuhan, masalah di diri kita sendiri. Oleh karena itu harus berubah, datang ke sumbernya. Kita akan pasti berubah semuanya. Sumbernya firman Allah. Ada masalah, aduh jangan telepon dulu. Baca firman Allah. Baca 1 perikop, gak bisa 2 perikop, gak bisa 3 perikop, gak bisa 5 perikop. Kalau seluruh Alkitab tidak mungkin.
Hanya Tuhan menguji apakah kamu memang cari jawaban dari firman Allah. Sehingga kadang-kadang 2 perikop, 3 perikop, 2 pasal tidak muncul. Zaman Tuhan itu. Tuhan ingin menguji kita apakah kita mau cari benar-benar jawaban dari firman Allah. Atau kita cuma iseng-iseng aja. Tuhan ingin melihat ketekunan kita. Saudara, setiap masalah selalu ada jawaban di dalam firman Allah. Paling singkat saja kata Tuhan, andalkan Tuhan. Firman Tuhan juga berkata, jikalau hati kita ini mulai sesak, khawatir, disitulah kita akan lemah. Firman itu jadi akhirnya mesti kuat dong. Kita lihat yang ketiga. Ketiga ini cukup bagus sekali. Perjalanan iman dan ketulusan. Ini poinnya. Supaya kita tahu hidup itu perjalanan iman naik turun. Supaya iman kita terus bergeraknya gimana. Apakah ngikutin arus dunia? Apakah kita bisa melawan arus dunia? Iman itu tidak mengikuti arus dunia. Iman itu mengubah dunia. Amin. Sehingga iman kita tidak boleh ikut arus dunia. Makanya kita lihat dulu. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu. Cerita bagaimana Tuhan bicara kepada Salomo. Kita lihat ya. Kita lihat. 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai dengan 5. Apa yang kurang lebih Tuhan inginkan kepada Salomo? Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya. Luar biasa enggak? Maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Seperti ia sudah menampakkan dirinya kepadanya di Gibeon. Saudara lihat itu. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguruskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Di gereja itu ada hati Tuhan, ada mata Tuhan. Amin. Jadi jangan main-main. Dia bisa melihat hatimu dan hati saya loh. Jadi nggak ada yang tertutup di mata Tuhan. Walaupun kita senyum, hati-hati. Harus hati kita tulus sama di hadapan Allah. Makanya muncul ayat ini. Mengenai engkau. Jika engkau hidup di hadapanku, sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar. Kuncinya Tuhan ngomong apa, bangun ini pengorbananmu, bangun rumah Allah, luar biasa. Tapi Tuhan pesan, jikalau engkau tetap hidup seperti ayahmu Daud, yang tulus hati dan hidup benar. Saudara, jadi jangan bangga dengan banyak ke gereja. Saudara, tapi Tuhan ingatkan hari ini, sudah berkorban banyak. Aku sudah berjumpa dengan Tuhan. Ingat, Tuhan cuma pesan, hati kita harus tulus. Amin. Itu aja Tuhan ngomong. Ketulusan dan benar. Dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Supaya apa? Kalau kita tulus bisa. Saya tambah satu ayat benar. 1 Tawari 29 ayat 19. Tuhan cuma berkata, niru papamu. Papamu dan yang tulus, kalau kamu seperti papamu tulus. Nanti kalau ayatnya itu, nanti saudara lihat ayat yang kelima itu dia, bahwa aku akan memberkati kamu, menyertai kamu dan sebagainya. Tapi kita lihat dulu, Daud ngomong apa sih? Daud ngomong apa? 1 Tawari 29 ayat 19. Daud berkata kepada Tuhan. Mungkin ini yang kita perlu lakukan pada Natal ini. Daud berkata kepada Tuhan dan kepada Salomo, Tuhan anakku, berikanlah hati yang tulus. Sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu. Melakukan segala-galanya. Dan mendirikan bait yang persiapan telah kulakukan. Daud hanya berdoa. Meminta kepada Tuhan untuk anaknya.
Satu saja, hatinya tulus. Makanya Tuhan datang kepada Salomo. Tuhan ingat doanya, Daud minta tulus. Kamu harus tulus hati seperti papamu. Kalau kamu tulus, kamu mengikuti segala peraturanku, ketetapanku, maka aku akan memegang, meneguhkan engkau selama-lamanya. Katakan amin dulu, saudara. Ketulusan. Kenapa Tuhan mengatakan itu? Karena Daud tulus. Dan ketika Daud tulus, Daud tidak katakan aku sudah memberikan taktanya, enggak. Tuhan, aku berdoa, berikan dia kekayaan, tidak. Berikan dia kekuatan, tidak. Berikan ketulusan hati. Hari ini, saudara, doakan anakmu, bukan supaya pandai saja, doakan supaya tulus hatinya. Doakan suamimu, doakan istrimu, doakan mertuamu, orang tuamu, saudaramu, supaya tulus hati. Dan doakan pendetamu, gak ada yang amin kecuali pendeta. Supaya apa? Diberkati, punya kuasa, semakin hebat, semakin sombong dia. Doakan supaya diberikan hati yang tulus. Amin. Saudara lihat, Tuhan berkati pendetaku supaya kaya, diberkati, punya karunia, terkenal, hebat. Saudara lupa ada kata terakhir, menjadi sombong. Berdoakan untuk pendetamu supaya hatinya tulus. Dan pendeta-pendeta, doakan umatmu supaya tulus. Mari kita panggil berdiri, kita mau berdoa. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Engkau menyucikan hati pikiran kami, Tuhan. Kami tahu Roh Kudus akan memimpin kami. Tapi masalahnya kami tidak pernah taat. Tuhan, firman itu menjadikan segalanya. Dan kami percaya persoalannya adalah pada diri kami. Bahwa kami tidak melakukannya dalam hidup kami. Masalahnya itu pada diri kami, Tuhan. Engkau memberkati kami semua di tempat ini. Supaya ketika kami lihat visi tujuan semuanya, kami bersuka cita bukan karena visi, bukan tanda yang hebat. Tapi karena bersuka cita bisa menjumpai Tuhan di rumahmu. Karena di rumahmu ada hatimu. Di rumahmu Tuhan ada belas kasihmu. Di rumahmu ada pengajaran. Di rumahmu ada matamu mengawasi kami semuanya. Untuk melihat kedalaman hati kami. Apakah kami tulus dan murni hati kami. Tuhan, kami lupa kalau Engkau bisa melihat hati kami. Hati kami banyak dikuasai oleh masalah. Kami cuma ingin mendengar hal yang indah. Tapi kami tidak dididik untuk melihat masalah. Itu adalah peluang. Kami hanya cuma berkata hal-hal yang baik, tapi lupa bahwa masalah itu adalah juga hal yang baik ketika kami melakukan dengan iman kami, mengalahkan dengan iman kami. Tuhan, Daud, semua orang menghadapi masalah. Tetapi itulah masalah mengubah dia menjadi sesuatu yang pahlawan iman yang luar biasa. Hari ini kami berdoa Tuhan, supaya kami mendatangi Tuhan dan punya hati ketulusan. Terima kasih Bapak, mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami semuanya. Supaya kami boleh menjadi berkat dan hidup kami berdampak. Supaya di mana gereja kami melayani, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana Engkau percayakan kami untuk menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan kami. Rumah tangga, kesehatan, iman, rohani kami, sampai kepada anak cucu kami. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun kerap kali hati kita tidak tahan uji. Sebab itu Amsal 4:23 mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat
Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan Dia di surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom, selamat Natal. Tuhan berkati. Tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, siap bersorak bersama. Oh sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhan.